seniman favorit gua. Ada Naufal Afsar di sini. Yo, what's up, Julio? Apa kabar, Naufal? Baik. Jadi gua mau sedikit bocorin. Jadi ada satu karya, gua buat kayak a big carpet. Nah, di karpet itu gambarnya itu ular tangga. Dan lu bisa main. Jadi gue buat pion-pion dari sculpture gitu. Jadi gue ngajak audiens tuh untuk main. Ada dadunya gede gitu ya, mereka bisa main. Karena kan ngomongin tentang entertainment kan gitu. Dan yang pasti lu akan posting. Nah, ketika lu posting, that's the artwork. Kenapa? Karena you are becoming the entertainer. Halo Opal Gengs, selamat datang di Opal Oji Podcast. Barengan sama gue Julio, dan gue bakal ngobrol-ngobrol ya apapun acara Opal. Menurut gue bidang tamunya selalu oke. Dan kali ini gue seneng banget karena gue dapat kesempatan gue bisa ngobrol-ngobrol sama salah satu seniman favorit gue. Ada Naufal Afsar di sini. Yo, what's up, Julio? Apa kabar, Naufal? Baik. Bagaimana lo melewati pandemi selama ini? Luar biasa, exciting, roller coaster, tapi seru banget. Gitu. Oke, gue pengen tanya satu hal sebenarnya. Gue nggak tahu lo inget apa enggak. Tapi selama pandemi COVID 2 tahun, let's say dari 2020 awal sampai 2021 akhir, sudah berapa karya yang lo produksi? Oke, menariknya adalah pas pandemi ini gue bukannya malah demo, tapi jadi eksponensial dan gue produktif banget nih. Gue juga tahu lo pas pandemi soalnya. Oh iya gitu ya. Karena menurut gue, karena mungkin kalau misalnya kebanyakan orang mereka kerja di kantor kan. Iya. Kalau gue emang kerjanya di studio, anytime gue di studio. Jadi for me jadi lebih concentrate. Kalau mungkin kalau nggak dulu pandemi kepotong sama hangout, meeting segala macam gitu loh. Kalau sekarang waktu kemarin pandemi gue jadinya kayak benar-benar fokus dan produktif banget gitu loh. Karena jadinya kolaborasi lo juga banyak banget pada saat banyak itu kan? banget. Dan gue waktu itu tuh ada residensi di New York. Oh iya, di tengah-tengah pandemi gitu. Oke, sekarang gini, gue bakal sebutin angka, lo tinggal up down ya. Oke. Karya yang Naufal Afsar hasilkan selama pandemi COVID-19. Oke. 20. Oke, up. 30. Up lagi. 40. Ini pandemi 2 tahun ya? Iya, 2 tahun, 2 tahun. Iya, 40 lah. 40. Iya, 40 karya. 40. Karena kan ada drawings juga, betul, segala macam. Jadi ya sekitar segituan lah. Oke, kalau kita breakdown pandemi COVID 2 tahun, 1 tahun itu isinya 12 bulan, 2 tahun 24 bulan. Berarti dalam 24 bulan lo menghasilkan 40 karya. Tepuk tangan dong buat Naufal Afsar, luar biasa. Siapa yang sangka bahwa seniman yang luar biasa karyanya bagus-bagus sekali ini dulunya adalah anak band emo. Gue dapat info dari orang terpercaya nih, Opal Gengs. Bukan emo, metal. Metal ya, metal. Jadi si Naufal ini katanya dulunya anak band metal. Itu kamu sih SMP ya? Gue SMP ya, SMP SMA. SMP. Gue vokalis men dulu. Lu vokalis coy? Scream gak jelas. Oke. Lagu yang ini by the way ini eksklusif. Gue gak pernah loh bongkar ini, terbongkar akhirnya. Wow, menarik. Hanya di Opal kita Menarik. menginterview seorang mantan vokalis band metal. Gue sampai keselak. Dulu lagu apa yang paling lo suka ketika lo? Gue paling suka Black Dahlia Murder, As I Lay Dying, Jive of Cowboy. Wah, bener-bener hardcore greencore sih. Sampai sekarang coy. Sekarang udah mendingan kali ya. Gue udah punya bini. Jadi kayak istri gue pasti kayak, aduh berisik banget sih loh gitu loh. Kayak yuk kita ganti ke Juicy Lucy yuk lagunya. Benar. Nah Val, tapi apa sih yang membuat lu? Karena gue inget banget pernah kayak di sebuah jadi kenapa gue tau lu vokalis band metal. Jadi di sebuah malam tuh gue pernah bilang sama temen gue, yang temen lo juga. Terus gue tahu gue. Iya, terus gue bilang, Val, ketahuan. Terus gue bilang, Val, lo tau dia gak sih? Gue suka banget. Terus kata dia, lah ini temen TK gue, Jul. Iya. Dulu dia anak vokalis band metal. Terus gue kayak, hah? Nah, tapi abis lo jadi vokalis band metal, katanya lo masuk Lasal ya? Iya, gue tuh masuk Lasal. Jadi mungkin ada momen-momen dimana kayak, mungkin karena dari SMA gue tuh suka banget gambar. Makanya oh emang dari SMA? Iya dari SMA. Dan dari SMP sih sebenarnya. SMP, SMA. Terus peralihannya itu jadinya ketika gue punya band, gue suka buat cover album. Band gue sendiri. Jadi tuh gue tuh suka banget kayak dulu kan, zaman dulu kan band-band metal tuh keren-keren banget kan. Nah gue buatin album gue segala macam. Terus akhirnya jadi keterusan malah gambar. Si bandnya itu gak diterusin karena gak dapet restu orang tua mungkin ya. Terus pas gue akhirnya gue terusin lah gambar. Nah
pas gue terusin gambar, pas ending gue mau graduate, waduh gue ternyata suka banget nih gambar nih. Tapi endingnya mau kemana? Karena kan zaman dulu belum tahu ya namanya jurusan seni rupa tuh menjadi seorang pelukis gitu atau exist gitu ya. Karena yang gue pikir hanya desain atau animasi tuh zaman hitsnya tuh. Jurusannya apa sih kalau mau jadi seniman tuh apa DKV atau bukan, apa? Fine Arts. Oh namanya Fine Arts. Jadi kalau misalnya di Indonesiain seni rupa murni. Dan di Indonesia ada jurusan itu? Ada seni rupa murni itu ada di ITB yang bagus. Terus juga ada ITB, seni rupa ITB, benar, terus ada ISI di Jogja. Jadi sebenarnya itu exist tapi belum terpublikasi dengan benar gitu loh. Dan akhirnya lo memilih LaSalle. Kenapa LaSalle? Jadi waktu itu gua pengen banget ke ITB tapi problemnya ITB itu IPS. Gue tuh masuk IPA. Oh, harus IPS gitu? Harus IPS dulu tuh. Jadi kan waktu itu penjurusan ya, gue nggak tahu lah. Nah akhirnya gue udah mencoba untuk itu, ternyata gue nggak dapet. Akhirnya gue memilih, I think overseas aja deh. Untung orang tua gue support kan. Tadinya gue mau ke UK tapi terlalu jauh. Pas itu LaSalle aja. Dan menariknya adalah LaSalle ini dia berpartnership sama Goldsmiths London. Jadi kayak oke, why not? Dan masih nggak jauh kan. Kalau misalnya di Singapura masih oke lah gitu in distance. Jadi ya oke, kesana dan gue melihat bener-bener 360 derajat, beda banget ya. Art college tuh gak yang dibayangin di Indonesia. Misalnya gini, kalau di Indonesia nih menjadi seorang seniman ini, wah lu urakan gak jelas konsep hidupnya segala macam. Di sana tuh orang ngelukis saya pakai Armani suits, man. Kan aneh banget kan, kayak what gitu kan. Jadi seriusan. One of my senior tuh bener-bener rapi banget, terus keren banget dan jadi kayak the mindset, bisa dibilang the perspective is different. Makanya gue mencoba untuk kayak I think interesting kalau misalnya kesana gitu, ngambil jurusan Fine Arts. Nah, tapi apa yang membuat orang tua lo akhirnya setuju? Karena kalau gue nggak salah tebak umur nih ya, ketika lo graduate dari SMA dan lo pengen mengambil jurusan Fine Arts, pada saat itu kayaknya orang tua kita semua tuh masih berpikir kayak oke, lo masuk Fine Arts, apa ujungnya? Nah, pasti. Apa yang membuat orang tua lo setuju lo untuk ke Singapura untuk mengambil Fine Arts? Iya. Menariknya kan pasti ada perdebatan lah ya, ada kayak argument sama discussion. Ya Allah nih anak gue abis skrimo sekarang dia pengen gambar lagi gimana ini beneran gak sih ini sakit atau apa nih anak gitu loh ya kan? Tadinya ngiri sekarang nganan. Iya makanya kan kayak maksudnya kan gini, kebanyakan orang tua pasti kan kebayangnya menjadi seorang seniman bukanlah pilihan pekerjaan. Betul. Hanya sebuah hobi yang kayak oke lah gitu loh. Yang kalau misalnya menjadi sebuah pekerjaan pun even di daftar bank gak ada yang namanya seniman pelukis, gak ada gitu kan. Betul, gue setuju. Jadi kayak lu bingung kan. Kita harus isi kolom dan lain-lain. Dan dijelaskan gitu kan. Itu dan dia. Kan orang akan nanya, Mas kerjanya apa lagi gitu kan. Iya benar. Kalau mau KPR susah tuh bang. Susah banget. Oke, gitu. Terus? Nah ya udah akhirnya gue bilang menariknya adalah mindset tuh harus kita ubah. Gak semua profesi itu gagal. Atau gini, semua profesi itu ada yang gagal, ada yang sukses. Apapun, ada pengusaha sukses, ada pengusaha yang gagal, ada bisa dibilang apapun lah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mencintai pekerjaan itu. Gua, to be honest, gue sangat suka sama dunia seni dan gue menjadi seorang seniman. Dan gue menggambarkan banyak banget seniman di luar sana itu yang sukses gitu loh. Ada contohnya seniman Indonesia yang sempat karyanya itu menang records auction $1 juta. $1 juta. Terus ada lagi di luar sana di China ada seniman dia punya private jets. Terus ada seniman yang sangat sukses private jets gitu loh. Coy, gila nggak? Jadi kayak banyak seniman-seniman di Indonesia yang udah karyanya dikoleksi sama kolektor dunia, museum segala macam. Jadi again, it's matter of perspective. Semua itu ada yang profesi yang gagal dan yang sukses gitu loh. Jadi tergantung kita mau yang mana dan endingnya gue menjadi seorang seniman itu karena pilihan gue. Dan kalau ketika gue gagal one day, gue tidak menyalahkan nyokap bokap gue gitu. Karena itu pilihan lo. Pilihan gue. Kalau misalnya ternyata gue dijadiin dokter gitu dan gue gak suka, gue mah nyalakain orang dong. Gitu kan. Karena gue gak suka. Mendingan gue menjadi seorang seniman karena pilihan gue sendiri. Dan alhamdulillahnya ketika gue udah gambarin, gue kasih tahu, gue inget banget gue presentasi gitu ya depan nyokap bokap gue. Mereka oh iya ya bener juga ya. Dan mereka try to research lah. Gitu. Wow, keren. Menarik gitu. Karena sebenarnya kan setiap kita mau ngelakuin sesuatu pasti ada big first step gitu. Of course. Nah, dan menurut gue langkah pertama yang terberat adalah apalagi di usia kita ya, convince the parents gitu. Karena kan kayak
sebenarnya untuk meyakinkan diri sendiri juga sudah susah, tapi kan untuk meyakinkan orang tua kan kayak bagaimanapun lo pasti nggak tenang lah ketika lo ngelakuin satu hal tapi lo tahu kalau orang tua lo tuh juga deg-degan gitu. Bener banget. Nah terus apa satu hal yang membuat lo kayak oke, gue yakin gue mau jadi seniman, karena kan mungkin di negara kita mungkin banyak seniman-seniman Indonesia yang di luar tuh terkenal banget, tapi kan juga negara kita sekarang mungkin seni tuh udah apa ya, orang-orang tuh udah bisa nikmatin banget lah. Tapi kan dulu tidak sekental sekarang. Bener. Nah, apa yang membuat lo yakin pada saat itu, Val? Oke, yang membuat gue yakin adalah jadi ada satu kerabat kita. Jadi waktu itu karena kan gue aslinya Bandung nih. Oh, Bandung. Jadi kayak ada salah satu kerabat nenek gue itu dia seorang seniman besar. Cool. Pak Sunario namanya. Dan anaknya itu Arin Sunario, dia adalah seniman yang cukup notable lah. Oke. Karyanya dia dikoleksi sama Guggenheim Museums di New York. Nah, Gila kan? Gue kaget, oke. Gila kan, maksudnya kayak, dan gue mencoba untuk mengconvince kayak, oh menarik banget gitu loh. Dan dia aja bisa, masa gue gak bisa. Dan menurut gue yang menarik adalah menjadi seorang seniman itu, you can do whatever you want, and as long it's responsible and people appreciate it gitu loh. Jadi kayak lu seniman bener-bener yang kayak you are the own pilot of your own creations gitu loh. Dan itu menarik sih, you can express yourself, and again gue merasa itu panggilan, calling. Dan gue banyak banget ngobrol sama orang yang dimana ketika mereka punya profesi, tiba-tiba mereka pengen menjadi seorang seniman karena they have the liberations. Itu yang membuat confidence gue, I wanna be an artist because I have to total liberations to create whatever I want to do. Gitu. Val, soalnya ya, gue tuh tadinya gue tuh bukan pemerhati lukisan, kayak setiap ada, gue tuh jarang ke museum, gue jarang ke galeri, even di New York pun gue tidak pernah ke galeri tadinya. Sampai ya itu, gue tuh pertama kali bengong itu karena karya lo. Jadi kayak gue ngeliat art, itu namanya apa? Art installation bukan sih? Yang di Foya itu. Iya, jadi waktu temen gue buka restoran, kan art installationnya kan lo yang bikin kan. Terus kayak gue berdiri lama bengong, kok ya bagus banget. Terus gue buat Instagram lo, gue liat anjir lah bagus banget. Nah itu karya Bapak, jadi saya beneran fans loh Pak. Wah, terima Thank you loh, Pak. kasih. Luar biasa. Nah, dan satu yang gue bertanya-tanya dari pertama kali gue follow lo, apakah seni itu ada aliran-alirannya? Gue tuh bertanya gini, sebenarnya apa yang lo lukis ini apa sih namanya? Maksudnya apa nama gambarnya? Karena ini sangat berbeda dengan apa yang gue lihat di museum dan galeri gitu, Val. Itu ada namanya nggak? Ada. Jadi aliran yang sekarang today's itu adalah contemporary art. Jadi mungkin banyak orang bingung ini apa sih gitu. Yang kita mungkin banyak orang awam tahu itu realis. Jadi yang gambarnya itu mirip sama foto, gambar pemandangan, gambar potret orang, itu realis. Ada lagi namanya cubism, itu Picasso. Nah kalau yang sekarang, zaman sekarang itu kebanyakan mostly itu contemporary art. Apa sih contemporary art itu? Mungkin kayak kita yang lebih dimana karyanya itu there is no boundaries of kayak medium, terus juga bisa dibilang konteksnya, nggak harus mulu itu lukisan, bisa juga instalasi yang tadi gue bilang. Makanya kalau lihat yang di Foya itu gue ada gabungin, ada TV, ada koran-koran bekas segala macam. Jadi itu bisa dibilang the installation itu diverse dan lebih interaktif gitu loh. Kalau lu lihat mungkin kebanyakan di museum painting gitu loh. Ya udah painting, dan you cannot have this interaction. Dan nggak bisa dibilang dari tahun ribuan tahun lalu sampai sekarang gitu aja gitu loh. Kalau yang contemporary itu mereka terus selalu progress gitu loh, terlalu changing. Itu sih, itu karya-karya gue yang saat ini makanya ada mix media gitu. Medianya nggak hanya painting doang. Oh, ada banyak medianya. Nah, lo boleh kasih kita satu nggak sih, maksud gue ciri-ciri tersendiri gitu seorang Naufal Apsar di setiap karyanya. Karena gini, gue kayaknya kalau gue, karena gue penikmat karya lo, gue tuh bisa tahu kayak kayaknya ini punya Naufal deh. Cuman gue tidak bisa divine kenapa lo bilang punya Naufal gitu. Nah, kalau dari seorang yang punya sendiri karyanya nih, apa yang menjadi ciri khas di setiap karya lo? Mungkin ciri khas salah satunya adalah kalau gue dulu gue create this concept namanya haha series. Jadi kalau lu lihat mungkin kayak ngelihat ada hahaha, kayak writing hahaha. Konsepnya sebenarnya gue membahas tentang ketawa itu sebenarnya kita ketawa bukan karena selalu
dari hal yang lucu loh. Kadang-kadang lo ketawa kayak basa-basi, ya kan? Ngetawain orang, ya kan? So banyak layers-layersnya. Itu salah satunya. Yang kedua adalah bisa dibilang karakteristik dari figur-figur karya gue. Dan gue tuh suka banget masukin kayak teks-teks gitu loh, kayak ada tulisan-tulisan, quotes-quotes yang relatable sama our current issue gitu loh. Itu sih yang ngebuat yang gue mencoba untuk kayak create dan bisa dibilang membuat kayak divine. Jadi kayak orang kayak oke, ini gue ngeliat karyanya lo nih gitu loh. Dari warna-warnanya mungkin gitu loh. Gue suka banget warnanya gue suka banget kayak warnanya tuh medok. Iya. Bagus banget deh. Bingung. Oke, Val, biasanya inspirasi dari karya-karya itu datangnya dari mana sih? Karena yang tadi gue bilang, susahnya jadi seniman adalah kalian itu membuat sesuatu gitu from nothing to something. Iya. Nah, biasa inspirasi itu mostly datangnya dari mana sih, Val? Iya, menariknya adalah kalau inspirasi gue itu sebenarnya dari kayak kita ngobrol sekarang sih, lebih ke arah social commentary. Jadi social issue, current issue yang sekarang happening, yang dimana mostly kalau gue melihatnya nggak secara dari perspektif Indonesia tapi global context. Karena endingnya sekarang tuh kita as individual bukan hanya we are as Indonesian tapi udah world citizen. Karena ketika lu keluar sekarang kan ada namanya mixed culture, ada yang namanya bisa dibilang social media itu ngebuat kayak lu expose sama banyak cultures. Dan gue mencoba untuk karya-karya gue itu relatable sama banyak ini gitu loh. Makanya inspirasi gue adalah a basic thing as a human being, kayak misalnya feeling happy, feeling motivated, feeling disappointed. Jadi karya-karya gue itu membahas tentang the story of a human gitu loh. Itu sih dan gue banyak banget dapat inspirasi juga dari kayak from books, from movies, video games, comics dan sebagainya. Wow, gitu. Banyak banget ya? Banyak. Keseharian lu tuh ngapain sih, Pak? Maksud gue, karena kan gini. Iya. Ketika lo menghabiskan separuh hari lo untuk memproduksi sebuah karya, berarti kan lo sudah gak ada kesempatan untuk mencari inspirasi gitu. Iya. Kalau keseharian seorang Naufal sendiri, apalagi udah menikah kan nih sekarang nih, sudah tidak sendiri lagi sobat. Keseharian lo tuh ngapain aja sebenarnya? Oke. Keseharian gue mungkin kalau misalnya kalau di luar berkarya lah ya, kalau misalnya berkarya kan udah tahu nih gue akan making karya lah. Tapi di luar itu gue biasanya tuh suka namanya looking for inspirations through reading somehow. Baca buku. Kadang-kadang baca buku, nggak usah baca buku juga sih, kayak maksudnya baca bisa dibilang blog or something yang kayak di internet atau browsing anything gitu lah. Terus juga gue suka banget kayak research something, sama kayak main video games tuh gue dapat banyak banget sih. Game favorit lo? Game favorit gue itu ada of course GTA. Terus dan juga gue suka banget namanya nonton dokumenter itu menurut gue dokumenter. Wah, dokumenter gue suka banget. Dokumenter terakhir yang lo nonton apa? Gue baru nonton tentang Pepsi, yang tentang Pepsi itu loh, yang Where's My Jet? Kayak gue nonton itu. Itu seru banget, men. Itu gue nonton. Yang anak bingung, pokoknya dia dijanjiin dapat jet aja. Iya. Sama ada satu lagi yang gue nonton. Aduh, gue tuh Val, gue tuh lupa banget namanya apa. Kayak di Netflix juga. Jadi itu tuh menceritakan tentang awal mula restoran fast food di Amerika. Apa namanya? Gue tahu. Yang dulu tuh awalnya restoran fast food itu vending machine itu jual alkohol. Iya. Iya kan? Oke. Dokumenter terbagus yang pernah lo nonton. Aduh. Gue suka banget serial killers documentary. Menurut gue menarik banget. Itu Jeffrey Dahmer? Ini gue suka namanya John Gacy, gue suka. Terus juga ada lagi Midnight Stalker. Midnight Stalker, I know. Editannya menurut gue tuh makanya gue kalau nonton kayak film atau apa nggak hanya dari konteksnya tapi dari editannya, visual frame-nya. Menurut gue itu bisa menjadi kayak angle untuk gue jadi buat karya atau apa gitu. Nah, Val, tapi ini sebenarnya pertanyaan yang paling basic tapi gue penasaran banget. Apa arti seni buat seorang Naufal Apsar? Oke. Kata seni itu sendiri ya? Oke. Seni is life menurut gue. Seni is life. Karena kalau kita lihat the history of a human civilizations, art is always attached with our DNA. Kalau lihat orang-orang zaman batu udah buat cave painting, right? Iya lagi benar. Art itu menurut gue alat komunikasi sebenarnya.
Jadi bagaimana people to create and communicates through others, generations. Kalau mau lu lihat kayak abad civilization, abad misalnya tahun 1000 berapa, lu ngelihat karya-karya yang ada di museum-museum di Eropa gitu. Apa yang terjadi dan segala macam. Makanya menurut gua art is alive sih. Art is alive. Iya. Oke, luar biasa. Dan ini juga pertanyaan yang udah ditanyakan sama Opal Gengs juga, bahwa kan selama ini kan seorang Naufal Apsar banyak sekali kolaborasi. Lo kolaborasi barengan sama public figure, lo kolaborasi barengan sama brand. Nah, itu lo punya pertimbangan tersendiri gak sih ketika lo decide untuk kayak oke, kita akan kolaborasi? Pertimbangan-pertimbangan apa yang biasa lo pikirin? Kalau mungkin gue bahas dari public figure dulu ya. Kalau public figure mungkin gue akan mencoba untuk collab dengan seseorang yang punya visi dan cerita yang sangat menarik. Visi sama dan cerita yang sangat menarik. Last time I collaborations with Jeffrey Nicole. Gue paint dia, dan menariknya adalah gue mencoba untuk mengcover kayak telling the story of his life story gitu ya. Dengan gue menggambar siluetnya dia, dan gue abis itu interview dia gitu loh, ngobrol kayak lu gimana sih waktu ada case segala macam dan lain-lain gitu loh. Dan menurut gue yang kayak itu menarik banget ketika gue mencoba untuk kayak finding another perspective gitu loh. Nah kalau untuk dengan brand gue yang pasti gue harus punya satu perspektif lagi, satu visi misi, dan again the value of it gitu loh. The value of it tuh kita kira-kira kita as like the collaborators, kita bisa buat karya ini akan menjadi apa gitu loh. Nggak hanya again from the commercial purposes, tapi bisa menjadi kayak ini ya, bukan hanya Naufal Apsar X gitu loh. Kadang-kadang kan X gitu loh. Oke. Iya gitu. Maksudnya nggak hanya cuman kayak Naufal Apsar X brand apa, tapi ada, nggak hanya cuma ditaruh doang, tapi ada X. Ada value lain maksud gue. Ada value lain di kolaborasi itu. Pun lo pernah ke Singapura untuk exhibition? Kapan ya? Berapa ya? I think before pandemi sih. Is that your first atau emang sudah pernah sebelumnya? Udah berapa kali sih gue. Oke. Lo sudah berapa kali melakukan exhibition? Waduh, nggak tahu gue. Banyak sih. Banyak banget. Apakah goals akhir dari seorang seniman adalah exhibition, Evan? Ya, generally, tapi mostly tergantung ya. Ada beberapa seniman. Kalau gue pengen banget sih karya gue di exhibits in the name of bringing Indonesian artists di museums like MoMA or like collected by Guggenheim Museums or Tate Modern, yang dimana kayak itu salah satu dreams gue gitu, punya solo exhibition di sana gitu loh. Amin deh, mudah-mudahan. Kamu yang nonton jangan diam saja. 1, 2, 3, amin. Thank you. Oke, nah lo sudah ke Singapura untuk exhibition. Ceritakan dong bagaimana lo menentukan Singapura? Apa yang buat lo kayak oke, gue akan ke Singapura exhibition? Mungkin pertama karena gue graduated dan bisa dibilang spend my time, my uni time. Gue used to live in Singapore tuh 5 tahunan lah ya. Lama tuh. Lumayan lama. Terus kayak akhirnya karena gue dapet waktu itu represent sama gallery sana. Jadi gue bisa dibilang berpameran di sana. Terus gue ada pameran tunggal. Dan bisa dibilang beberapa kayak my career, art career gue tuh develop di situ gitu. Starting dari Singapura, baru ke Indo, dan abis itu continue flourish sebagainya. Dan juga within this week lo bakal mengadakan Flash Pow Bam. Wow, namanya Flash Pow Bam. Ini juga exhibition juga. Kenapa Flash Pow Bam? Kenapa di Ashta? Apa saja isinya? Menariknya gini, kalau orang dengan Flash Pow Bam itu kayak very gitu, catchy, yang apa sih artinya? Karena itu sebuah kata yang impact gitu loh. Jadi kayak Flash itu sebenarnya, jadi gini, Flash Pow itu kita membahas tentang dunia entertainment. Ini menarik, Julio. Jadi kayak kalau kita lihat sekarang kita sadar nggak sadar, kita tuh benar-benar consumed by everything by entertainment. Iya lagi. Kalau zaman dulu tuh benar-benar ada namanya kayak boundaries between entertainment sama dunia nyata. Sekarang because of social media, because of TikTok, because of Instagram, lu nggak tahu namanya yang mana yang asli, mana yang enggak gitu loh. Lu bahkan nggak tahu what's the truth. What is truth, right? Iya, betul. Jadinya kayak lu malahan yang kayak, dan menariknya adalah lu nggak hanya jadi consumers, tapi lu bisa jadi creators.
Iya betul. Itu dia. Like Jadi everyone can be. Jadi kalau dulu tuh ada namanya the entertainers, sama ada bisa dibilang the audience, the viewers. Kalau sekarang nggak ada. Jadi namanya lo bisa nonton at the same time Lo bisa bikin karya. buat karya. Dan sekarang tuh nggak ada namanya pandang bulu yang harus going to audition segala macam. Orang di Papua, orang di manapun bisa creating the same and they have the audience. Itu sih yang pengen gue cover, yang sebenarnya kita semua itu sadar gak sih tentang itu gitu loh. Kenapa pilih Ashta? Karena Ashta itu menurut gue kayak bisa bilang public space yang banyak banget orang bisa datang. Kalau misalnya mungkin ke gallery lo harus effort lah ya. Betul. Kalau di sini kayak, dan Ashta itu bidangnya up and coming, benar-benar hype banget gitu ya, anak-anak Senoparty atau jaksel gitu kan, kayak lo gitu kan. I think ya, gitu. Maybe. Iyo, gitu kan. Jadi kayak bisa datang dan they can relate with it gitu loh. Gak sabar banget. Dan semua art installation, gue tuh ngomong apa sih art installation berarti? Artwork. Kalau installation tuh ini ya terbatas ya. Artwork ya, kalau art installation itu terbatas. Kalau artwork tuh bisa art installation, painting dan sebagainya. Oke. Dan semua artwork yang ada di exhibition lo ini semua dikerjakan dari studio lo? Iya. Yang namanya adalah NA Art House. Apa sih NA? NA Art House itu adalah Novel Upshare Studio. Ya juga ya, kok gak mikir ya? Oke. NA ini udah ada berapa lama? Lo sudah bikin serial berapa? Dari awal karir lo? Ya, jadi NA Art House itu sebenarnya udah kayak 5 tahunan. Tapi now we creating a platforms yang dimana si NA Art House ini gak hanya jadi studio Novel Upshare, tapi kita buat juga a space for another artist, young artist. Jadi kalau misalnya, jadi di luar gue nih, karena kan gue berpameran, berkarya, tapi kalau misalnya gue lagi gak berkarya, itu space kan sayang banget gitu loh. Makanya gue mencoba untuk buat space, karena gak semua artis tuh privilege atau bisa dapat kesempatan yang sama as like me gitu loh. Jadi gue mencoba untuk bagaimana ada artis-artis baru, yang artis yang very promising, bisa buat pameran di sana. Ada juga program-program kayak Artist Talk. Bisa buat pameran juga di sana. Ada buat pameran juga. Bisa workshop juga. Terus ada art residency. Art residency itu apa sih? Jadi satu artis ada incubation selama beberapa bulan. Misalnya kemarin kita 1 bulan. Artis itu bekerja di sana dan kolaborasi dengan another artist dari Indonesia or dari luar negeri. Mereka berkarya dan pameran. Gitu. Oke, Val, ini menarik pas lo bilang tadi ada art residency. Iya, nah, residency. Bagaimana scene seniman Indonesia yang sekarang sedang terjadi? Karena gue kalau nggak dengar dari lu tadi, gue pikir seniman cuma lo doang gitu. Iya. Bagaimana scenery seniman kita sekarang menurut lu? Oke, kalau ngomongin tentang young generation artist gitu ya, yang sekarang itu cukup flourishing banget. Banyak banget kok yang belum di-mention di public gitu, yang seniman-seniman kita tuh bener-bener luar biasa banget, yang dikoleksi dan dipamerkan di luar gitu loh. Dan sekarang tuh lagi namanya banyak banget the up and coming artist yang benar-benar flourishing. Dan juga menarik adalah disupport sama Indonesian collectors. And a lot of sekarang anak-anak muda nih start collecting art. Jadi menariknya adalah mungkin because of the internet, the social media, because of be part of the lifestyle sekarang art. Jadinya orang mau berkolaborasi. Jadi jadi seniman itu nggak hanya yang kayak pendek banget nih, yang kayak jadi seniman melukis, jadi seniman jadi pematung. Nggak. Luas banget. Jadi bisa berkolaborasi sama brand, bisa kolaborasi sama creator, bisa buat apa gitu loh. Jadi sekarang bisa dibilang gue nggak ngomong kayak promising banget segala macam, tapi develop dan cukup flourish lah. Kita kembali ke NA Art House. Satu pertanyaan terakhir. Waktu terlama yang pernah lo habiskan di studio lo berapa lama? Oke, kalau berkarya gak pulang-pulang ya ini? Gak pulang-pulang. Gue pernah, jadi gini, dulu gue tinggal di studio. Jadi saking gue sukanya berkarya dan gue gak kenal waktu berkarya gitu ya. Gue akhirnya decided to live in my studio. Karena menurut gue, I need instant inspiration. Ketika gue dapat inspirasi, gue harus langsung berkarya. Karena tiba-tiba inspirasi kan comes and go, right? Iya gitu benar. Dan gue bisa spending time tuh bener-bener kayak sebulan kali nggak gue pernah ansos banget, kayak sebulan mungkin sekali atau 2 kali keluar, kayak sebulan gue
gue cukup ansos sih kalau misalnya dia itu Nah, sih. kan lo pernah di US lama tuh. Iya. Itu berapa lama lo di US? Gue 2 bulan setengah. Oke, 2 bulan setengah. Itu 2 bulan setengahnya lo kerja atau emang ya udah lo kayak tinggal aja karena lo jalan-jalan, karena lo bikin karya? Gue kerja. Jadi emang waktu itu gue ada diundang dari institutions untuk gue residensi yang tadi. Jadi gue stay di sana. Makanya gue lama. Waktu itu kayak lama banget. lama sekitar 2 bulan, 3 bulan. Dan itu tuh gue bener-bener kayak buat berkarya. Jadi gue dapet studio. Ending outcome-nya gue berpameran. Ada beberapa artis dari beberapa negara itu juga berkarya. Kita saling kayak sharing dan segala macem. Dan si Flash Powbam ini terjadi setelah dia setelah dia bertemu sama raja terakhir di New York ya. Bisa di-spill nggak ada apa aja di Flash Powbam ini? Oke, jadi pameran gue itu gini, kebanyakan kan when you go to art exhibition, the opening yang rame, abis itu sepi karena nggak ada lagi activity. Yang kita akan lakukan adalah jadi kita ada 3 minggu. 3 minggu pameran. After the opening, every week tuh kita ada event. Jadi kayak ada film screening. Jadi gue buat dokumenter. Pas gue main ke New York, gue sama teman-teman gue buat dokumenter. Terus juga kita juga ada ada artist talk, ada tour. Dan di karya-karya gue itu nggak hanya lukisan, tapi ada interactive art installation, di mana lu bisa main sama karyanya. Jadi gue mau sedikit bocorin. Jadi ada satu karya gue buat kayak a big carpet. Nah di karpet itu gambarnya itu ular tangga. Dan lu bisa main. Jadi gue buat pion-pion dari sculpture gitu. Jadi gue ngajak audiens tuh untuk main. Ada dadunya gede gitu ya, mereka bisa main. Karena kan ngomongin tentang entertainment kan gitu. Dan yang pasti lu akan posting. Nah ketika lu posting, that's the artwork. Kenapa? Karena you are becoming the entertainer. Kayak gitu konsepnya. Persiapannya berapa lama sih? Karena setelah gue tahu dari lo di New York pun, dari lo di US pun, gue udah persiapan. Iya, lo sudah ada setahun lebih sih. Setahun lebih. Intensif 3 bulan. Wow, ini harus lo datengin Opal Gangs. Toh juga 3 minggu berarti 3 minggu. Nah, ketika gue pengen datang, Opal Gangs juga mau datang. What should we do? Buy the tickets? Where? No need to tickets. That's why kayak it's a free. Everyone can just come. Tapi harus banget posting in social media. Karena itu that part of the artworks. Karena gue pengen ketika orang kesana, they are become not only the consumers, tapi become the creators. They create their own content. Terserah mau TikTok, mau Instagram, segala macam. So that's the context of the exhibition. Oke, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? 26 November sampai 18 Desember 2022. 26 November sampai 18 Desember 2022 Opal Gangs dicatat, jangan sampai kelewatan. Nah, ini yang terakhir Naufal, mungkin ada gak sih yang mau lo bilang ke Opal Gangs juga tentang ya semua orang bisa jadi seniman. Karena kan orang suka berpikir bahwa seniman itu hal yang kayak ya jelas lah dia emang ada darah senimannya gitu. Ada nggak yang pengen lo sampaikan ke Opal Gangs gitu tentang seni? For me, yang paling penting adalah bukan talent, karena talent is cheap. Because what the most important part is kemauan. Kemauan lo menjadi apapun ya, nggak jadi seorang seniman. Dan zaman sekarang itu it's even easier for you to become an artist, to become creators, karena a lot of references there. Dan juga yang paling penting adalah punya kemauan, niat, dan work very hard and smart. Jadi apapun bisa terjadi. Menurut gue it takes time, a process. Itu sih pesan gue. Dan bisa dibilang you are part of this scene of the bisa dibilang the entertainment world, yang dimana use it wisely. Dan juga use it something that can very useful for you and something that makes you happy. Yes, Naufal Apsar everyone. Wow, luar biasa. Val, terima kasih banyak sudah main kantor Opal. Terima kasih, Julio. Ya, jangan lupa buat Opal Gangs disamperin exhibitionnya. Kalau mau tahu info tentang exhibitionnya kemana? Sorry, Val. Langsung aja ke Instagram gue, Naufal Apsar, sama mungkin ke Cannes Gallery. Cannes Gallery. Iya, Cannes Gallery. Bisa ke Naufal Apsar atau ke Cannes Gallery. Dan juga jangan lupa Opal Gangs, lo bisa follow, subscribe sosial media Opal. Kita juga punya Instagram, YouTube, TikTok, semuanya di opal_id. Oke, Naufal, terima kasih banyak. Terima kasih. Yes, Opal Gangs juga terima kasih banyak. Sampai ketemu. Bye-bye.